Mari kita bayangkan, seorang pendeta senior dihormati ribuan jemaat yang selama 20 tahun lebih berdiri di mimbar gereja. Namun tiba-tiba, ia justru meninggalkan segalanya, mengucapkan kalimat syahadat, dan kini dikenal dengan nama Haji Yunus. Pertanyaannya, mengapa seorang pendeta yang mapan, dihormati, bahkan dianggap pilar iman bagi jemaatnya, justru menemukan kebenaran di luar apa yang ia ajarkan? Apakah ini sekedar kisah pengkhianatan atau justru perjalanan menuju kebenaran sejati? Latar belakang. Yohanes lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang tekun beribadah dan sangat peduli dengan orang lain. Kehidupannya tampak sederhana, namun penuh semangat dalam melayani. Sejak remaja, Yohanes bercita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Baginya, melayani Tuhan dan umat adalah panggilan suci yang harus diperjuangkan. Dengan tekad kuat, ia menempuh pendidikan teologi hingga akhirnya resmi ditahbiskan sebagai pendeta. Selama lebih dari 2 dekade, Yohanes menjadi figur sentral di tengah jemaatnya. Hampir setiap minggu, ia berdiri di mimbar gereja, memberikan khotbah dengan penuh keyakinan. Jemaat semangat menghormatinya. Bahkan, banyak yang menjadikan Yohanes sebagai panutan dalam kehidupan rohani mereka. Ia terkenal dengan tutur kata yang lembut, sikap rendah hati, dan kepeduliannya kepada orang miskin. Tak heran jika jemaat menganggapnya bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tapi juga sebagai ayah dan sahabat. Namun, di balik keteguhan perannya sebagai pendeta, Yohanes menyimpan pergulatan batin yang tak pernah ia ungkapkan. Saat membaca dan mempelajari Alkitab, ia seringkali menemukan hal-hal yang sulit ia pahami, terutama soal konsep Trinitas. Bagaimana mungkin Tuhan yang satu harus dipahami dalam 3 pribadi yang berbeda? Pertanyaan ini terus menghantui pikirannya, meskipun ia tidak pernah berani menyampaikannya secara terbuka. Setiap kali Yohanes berdiri di hadapan jemaat dan menjelaskan tentang Trinitas, hatinya seperti diliputi kabut keraguan. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan mengatakan, ini adalah misteri iman, bukan untuk diperdebatkan. Namun semakin lama, semakin sulit baginya untuk menutupi kegelisahan itu. Malam-malamnya kerap diisi dengan doa panjang, meminta petunjuk dari Tuhan agar hatinya kembali tenang. Keraguan ini tidak membuatnya berhenti melayani. Justru, ia berusaha semakin rajin agar jemaat tidak pernah mencurigainya ada sesuatu yang berbeda. Ia tetap setia hadir dalam setiap acara gereja, memimpin doa, membaptis, bahkan melayani pernikahan dan pemakaman. Dari luar, Yohanes tampak sempurna. Namun dalam dirinya ada jurang pertanyaan yang semakin hari semakin dalam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kelak akan membawanya pada perjalanan panjang menemukan kebenaran yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Awal mula Yohanes mengenal Islam. Keraguan yang semakin hari semakin menekan hati Yohanes, membuatnya mencari jalan keluar. Ia merasa ada sesuatu yang kurang, ada celah yang belum terisi dalam perjalanan imannya. Hingga pada suatu kesempatan, takdir mempertemukannya dengan seorang sahabat lama semasa sekolah yang kini telah menjadi seorang muslim taat. Pertemuan itu berlangsung sederhana, hanya berbincang santai tentang kehidupan, tentang keluarga, dan masa lalu. Namun, di akhir pertemuan, sang sahabat memberikan sebuah hadiah kecil, sebuah mushaf Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Awalnya, Yohanes hanya meletakkan mushaf itu di rak bukunya. Ia merasa ragu untuk membacanya, takut dianggap mengkhianati imannya sendiri. Tapi rasa penasaran yang terus membesar membuatnya akhirnya membuka lembaran pertama. Ia membaca dengan hati-hati, seolah takut ada yang memergokinya. Dan sejak malam itu, rutinitasnya berubah. Di tengah kesibukan melayani jemaat, Yohanes diam-diam menyisihkan waktu membaca Al-Quran. Semakin ia membaca, semakin besar keterkejutannya. Ia mendapati bahwa Al-Quran berulang kali menegaskan dengan sangat jelas tentang keesaan Tuhan. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas.
Ayat ini begitu sederhana, namun menggetarkan hatinya. Bagi Yohanes, ayat itu seolah menjawab pertanyaan yang selama ini menghantuinya tentang konsep Trinitas. Tak hanya itu, ia juga menemukan banyak ayat lain yang menegaskan keesaan Allah. Baginya, ini adalah pesan yang konsisten, tidak berbelit, dan penuh ketegasan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin inilah kebenaran yang selama ini kucari? Perjalanan Yohanes tidak berhenti sampai di situ. Rasa ingin tahunya membawanya untuk mendengar kajian-kajian Islam secara sembunyi-sembunyi. Ia pernah datang ke sebuah masjid dengan pakaian sederhana agar tidak dikenali. Duduk di barisan paling belakang, ia mendengarkan khotbah tentang tauhid, dan disitulah lagi-lagi hatinya tersentuh. Ia kagum bagaimana Islam menjaga konsep kemurnian Tuhan tanpa campuran misteri yang membingungkan. Namun tentu saja setiap langkahnya penuh ketakutan. Ia takut ada jemaat atau rekan pendeta yang melihatnya. Ia bahkan pernah menahan nafas ketika ada orang yang hampir mengenalinya di halaman masjid. Akan tetapi, rasa takut itu kalah dengan rasa hausnya akan kebenaran. Dalam diam, Yohanes mulai merasa bahwa dirinya sedang dipanggil ke jalan baru, sebuah jalan yang mungkin akan mengubah seluruh kehidupannya. Pergulatan batin Yohanes. Seiring bertambahnya waktu, hati Yohanes semakin diguncang oleh pertentangan yang tak henti. Di satu sisi, ia masih harus menjalankan tugasnya sebagai pendeta, berdiri di mimbar gereja, memberikan khotbah dengan penuh keyakinan. Jemaat melihatnya sebagai sosok yang kuat, teguh, dan penuh iman. Tapi di sisi lain, di dalam hatinya, ia merasa seperti orang yang berdiri di atas dua dunia, antara keyakinan lama yang sudah ia jalani puluhan tahun dan cahaya kebenaran baru yang mulai menembus dinding hatinya. Setiap kali Yohanes membaca Al-Quran, ia merasa seperti mendapatkan jawaban yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Namun setiap kali ia memimpin doa di gereja, bibirnya bergetar dan hatinya bertanya, apakah benar yang selama ini aku yakini? Apakah Tuhan benar 3 dalam 1? Atau sebenarnya 1 tanpa sekutu? Malam-malamnya tidak lagi tenang. Ia sering terjaga, termenung, bahkan menangis sendirian. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap. Kalau ia tetap di jalan lama, mungkin hidupnya akan nyaman, dihormati, dicintai jemaat, dan terjamin secara sosial. Tetapi bila ia mengikuti panggilan hatinya menuju Islam, ia tahu resikonya sangat besar. Dikucilkan, ditolak, bahkan mungkin kehilangan keluarga dan orang-orang yang ia cintai. Rasa takut ini benar-benar mencekiknya. Yohanes seringkali berdiri lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri, dan berkata lirih, siapakah aku sebenarnya? Apakah aku seorang hamba Tuhan yang mencari kebenaran? Atau aku hanya seorang pengecut yang takut kehilangan segalanya? Di tengah pergulatan itu, Yohanes semakin giat menghadiri kajian Islam secara diam-diam. Ia mulai menyimpan catatan kecil berisi ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hatinya. Namun setiap kali ia selesai membaca, rasa bersalah menyeruak. Ia merasa berkhianat pada jemaat yang begitu mencintainya. Ada saat-saat Yohanes hampir menyerah. Ia berpikir untuk berhenti mencari, kembali pada rutinitas lama, dan menutup rapat pertanyaan dalam hatinya. Tapi entah mengapa, hatinya selalu terdorong kembali untuk membuka mushaf. Dan setiap kali ia membaca ayat tentang keesaan Allah, dadanya terasa lapang, seolah menemukan udara segar setelah sekian lama tercekik. Puncak dari pergulatan batin itu terjadi ketika suatu malam ia berdoa dengan penuh air mata. Ia berlutut, tangannya gemetar, dan ia berbisik, "Ya Tuhan, aku tidak ingin tersesat. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jika kebenaran itu ada dalam Islam, maka kuatkan aku. Tapi jika aku salah, maka jauhkan aku darinya." Doa itu mengalir begitu jujur, lahir dari hati seorang hamba yang benar-benar mencari kebenaran, meski harus menentang seluruh kenyamanan hidupnya. Malam itu, Yohanes tahu ia tidak bisa terus bersembunyi dari suara hatinya. Klimaks Yohanes mengucapkan syahadat. Malam itu berbeda. Angin terasa lebih dingin. Langit tampak sunyi tanpa bintang. Yohanes duduk sendirian di kamarnya dengan sebuah mushaf kecil terbuka di hadapannya.
jemarinya bergetar saat menyentuh lembaran itu, seolah takut namun juga enggan melepaskan. Ia membaca berulang kali surah Al-Ikhlas, ayat yang sejak lama menenangkan hatinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Setiap kalimat itu menusuk semakin dalam dan semakin nyata, dan air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bibirnya bergetar. Apakah aku benar-benar sanggup meninggalkan semua ini? Jamaatku, keluargaku, statusku sebagai pendeta, pikirnya. Dadanya sesak, seperti ada dua kekuatan besar yang saling menarik jiwanya. Lalu ia bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar, lalu berhenti di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah seorang pendeta yang selama puluhan tahun dihormati, namun kini dipenuhi keraguan. Dan dalam bisikan lirih, ia berkata, "Aku hanya ingin kebenaran, meski harus kehilangan segalanya." Ketegangan memuncak ketika telepon genggamnya berdering. Sebuah pesan dari salah satu jemaat masuk. "Pendeta, kami menantikan khotbah Anda besok. Jemaat sangat rindu mendengar firman Tuhan dari Anda." Pesan itu membuat jantungnya terasa diremas. Bagaimana mungkin ia berdiri lagi di mimbar, sementara hatinya sudah condong ke jalan yang berbeda. Dalam kepasrahan total, Yohanes menutup mata. Ia teringat kembali doa yang ia panjatkan malam-malam sebelumnya. "Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan yang lurus." Hatinya bergetar. Lalu dengan napas berat, ia menundukkan kepalanya dan perlahan mengucapkan kata-kata yang telah lama terpatri di hatinya. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat kalimat itu terucap, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh deras. Beban yang selama ini menekan dadanya seakan terangkat, lenyap begitu saja. Ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Inilah pergulatan yang menguras jiwanya. Namun, sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, tapi tunggu dulu. Apakah ini benar? Seorang pendeta senior yang dihormati begitu banyak orang berani meninggalkan segalanya demi satu kalimat syahadat? Apakah ini hanya cerita berlebihan? Atau memang kenyataan bahwa hidayah Allah bisa mengetuk pintu hati siapa saja, kapan saja, tanpa mengenal batas pangkat, jabatan, atau status sosial? Setelah syahadat, transformasi Yohanes menjadi Haji Yunus. Usai malam penuh air mata itu, Yohanes bukan lagi orang yang sama. Ia kini telah menjadi seorang muslim. Meski hanya Allah yang mengetahui pengakuan syahadatnya malam itu, hatinya terasa jauh lebih ringan, seolah beban puluhan tahun terlepas dalam sekejap. Namun, justru disinilah babak baru hidupnya dimulai. Babak yang jauh lebih menegangkan, karena ia harus menjalani kehidupan ganda. Di hadapan jamaatnya, ia masih seorang pendeta yang berdiri gagah di mimbar. Tapi di balik itu, hatinya sudah berbeda. Setiap kali ia menyebut nama Tuhan dalam khotbah, pikirannya selalu kembali kepada Allah yang Maha Esa, sebagaimana yang ia baca dalam Al-Quran. Kadang ia hampir tidak kuasa menahan diri. Bibirnya ingin berteriak, "Tuhan itu Esa, bukan tiga." Namun ia tahu, satu kata saja yang salah bisa menghancurkan seluruh kehidupannya. Hari-hari Yohanes menjadi ujian besar. Ia diam-diam belajar Islam lebih dalam, menemui ustadz yang ia percayai, dan perlahan-lahan mengamalkan sholat meski harus bersembunyi. Bayangkan, seorang pendeta senior yang puluhan tahun berdiri di altar, kini bersujud diam-diam di lantai kamar, hanya ditemani linangan air mata. Perlahan-lahan, Allah membuka jalan. Keluarga terdekatnya mulai melihat ada yang berbeda pada dirinya. Lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Sebagian curiga, sebagian bertanya-tanya, tapi Yohanes hanya tersenyum. Ia tahu waktunya akan tiba untuk terbuka. Dan benar, setelah beberapa tahun, keberaniannya datang. Ia menyatakan keislamannya secara terbuka. Keputusan ini membuat sebagian orang terkejut. Bahkan ada yang marah dan menolak. Jemaat yang dulu begitu menghormatinya merasa dikhianati. Namun Yohanes tidak bergeming. Ia tetap memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Ia berkata, "Aku lebih takut kepada Allah daripada takut pada manusia." Seiring waktu, namanya pun berubah. Yohanes kini dikenal sebagai Yunus, sebuah nama yang ia pilih karena kagum dengan kisah Nabi Yunus yang berjuang keras dalam kesendirian. Dan Allah memberinya kesempatan luar biasa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Sepulangnya dari Makkah, orang-orang pun memanggilnya dengan penuh hormat dengan sebutan Haji Yunus.
Kini hidupnya jauh lebih sederhana. Tidak ada lagi mimbar megah atau pujian jemaat. Tapi yang ia dapatkan lebih berharga dari segalanya. Ketenangan batin, kepastian iman, dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Apa kabar Haji Yunus sekarang? Hari-hari Haji Yunus kini jauh berbeda dibandingkan masa lalunya sebagai pendeta. Dulu, ia dikenal sebagai tokoh rohani yang berdiri di altar, memimpin jemaat dengan penuh wibawa. Dan kini, ia duduk bersila di masjid kecil di kampungnya, membaca Al-Quran dengan suara pelan, penuh rasa syukur. Tidak ada lagi sorot lampu panggung, tidak ada lagi ribuan mata yang menatapnya kagum. Namun, ketenangan batin yang ia rasakan jauh melampaui semua itu. Sejak menjadi muslim, Haji Yunus memilih hidup lebih sederhana. Ia tidak lagi mengejar penghormatan manusia, melainkan mencari ridha Allah semata. Ia sering menghabiskan waktunya membantu mu'alaf lain yang baru masuk Islam. Dengan penuh empati, ia membimbing mereka agar kuat menghadapi ujian penolakan keluarganya. Karena ia tahu betul rasanya berada di posisi itu. Dalam setiap pertemuan, ia selalu berkata, "Jangan takut tinggalkan manusia selama Allah masih menggenggam hati kita." Kini, ia juga aktif memberi ceramah kecil di masjid dan majelis ta'lim. Bukan sebagai seorang ulama besar, melainkan sebagai seorang saudara yang pernah melewati jalan berliku. Banyak yang terharu ketika mendengar kisahnya, bahwa seorang pendeta senior yang dihormati jemaat bisa berubah menjadi seorang muslim taat yang menemukan ketenangan sejati dalam Islam. Keluarganya pun perlahan bisa menerima. Meski awalnya penuh gejolak dan penolakan, seiring waktu mereka melihat ketulusan Haji Yunus. Ia tetap sosok ayah dan suami yang penuh kasih. Meski kini dengan keyakinan baru, beberapa anggota keluarganya bahkan mulai tertarik pada Islam setelah melihat perubahan luar biasa dalam dirinya. Puncak kebahagiaan hidupnya adalah ketika ia menunaikan ibadah haji. Saat berdiri di hadapan Ka'bah, air matanya jatuh deras. Ia teringat perjalanan panjang dari seorang pendeta penuh keraguan menjadi seorang muslim yang kini sujud di hadapan Allah dan merasakan kepenuhan jiwa yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dan sejak saat itulah orang-orang mulai mengenalnya sebagai Haji Yunus dan bukan lagi sebagai pendeta Yohanes. Hari ini Haji Yunus menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Ia bukan lagi milik panggung atau tepuk tangan jemaat. Ia adalah hamba Allah yang sederhana, yang menemukan kebahagiaan sejati dalam doa, dalam sujud, dan dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Pertanyaan membelah opini. Sahabat jejak abadi sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan Yohanes yang kini kita kenal sebagai Haji Yunus adalah kisah yang penuh pelajaran. Dari seorang pendeta senior, dihormati dan dimuliakan jemaatnya, hingga menjadi seorang muslim yang sujud penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Sebuah kisah yang menegaskan bahwa hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, tanpa mengenal batas usia, jabatan, atau latar belakang. Namun, pertanyaan besar kini muncul. Apakah langkah Haji Yunus ini adalah bentuk keberanian luar biasa karena ia rela meninggalkan segalanya demi kebenaran? Ataukah justru sebuah pengkhianatan terhadap jemaat yang pernah begitu mencintainya? Disinilah pandangan manusia akan terbelah. Sebagian akan memujinya sebagai pejuang kebenaran. Sebagian lagi mungkin menilainya sebagai orang yang melukai kepercayaan lama. Tetapi satu hal yang pasti, dalam pandangan Allah yang menentukan hanyalah keikhlasan hati. Dan Haji Yunus telah memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Sahabat sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar bersyukur atas nikmat Islam yang telah Allah berikan sejak lahir? Ataukah kita justru masih ragu, bahkan belum serius menapaki jalan iman yang lurus ini? Haji Yunus telah membuktikan bahwa kebenaran itu layak diperjuangkan meskipun dengan harga yang mahal. Tapi bagaimana jika suatu hari hidayah itu datang mengetuk pintu hati Anda? Apakah Anda siap untuk menerimanya? Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya yang lebih mengharukan lagi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.